Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Baik, Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Aji, Alvira, Andara, Anggraini, Anissa, Bunga Citra Lestari, Davi. Alhamdulillah hadir semua ya. Wah, baik. Tadi sebelum berangkat ke sekolah tadi pagi, apa niatnya tadi ke sekolah? Ya, ada yang niatnya tadi ke sekolah main-main? Ada, betul ya? Ya, bagus sekali niat kalian ketika pergi ke sekolah tadi niatnya adalah belajar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu harus berdasarkan pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi kalau tadi kalian sebelum sekolah atau tadi mau pergi ke sekolah niatnya belajar, maka apa yang kalian dapatin? Ilmu. Tapi kalau tadi ke sekolah kalian niatnya main-main, ya kan, maka kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Karena apa? Karena orang yang memang dia benar-benar berniat untuk belajar, ya, maka dimanapun dia akan mendapatkan ilmu, ya, akan mendapatkan pelajaran. Tapi kalau orang yang memang sama sekali tidak berniat belajar, ya, sedang belajar saat ini pun dia nggak akan dapat belajar. Ya, jadi benar-benar dipasang niatnya ketika sekolah, ketika pergi ke sekolah, niatnya memang untuk menuntut ilmu. Baik. Minggu lalu kita telah belajar mengenai perjanjian Hudaybiyah ya. Iya. Ada berapa? Ada empat. Ya, masih ingat nggak salah satunya aja? Ayo. Ya ini. Bencana senjata selama 10 tahun antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Ya, betul sekali ya, gencatan selama 10 tahun antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Ya, nah pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab terakhir tentang peristiwa Fathu Makkah. Ya, dan materi yang akan kita bahas adalah mengenai sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Nah, mungkin kalian dulu waktu di Sanawiyah sudah pernah ya belajar tentang Fathu Makkah? Sudah pernah? Sudah pernah? Atau sudah pernah dengar kata-kata Fathu Makkah? Sudah ya. Nah, kita di sini akan mempelajarinya lagi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pengertian Fathu Makkah. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan kronologi peristiwa Fathu Makkah. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan tentang nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah. Oke, baik ya. Sebelum kita masuk atau sebelum kita mempelajari materi ini ya, Ibu akan membagikan soal pretest terlebih dulu kepada kalian ya. Tujuannya apa?
untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, linknya sudah Ibu bagikan ke grup WA, silakan kalian cek ya, kemudian kalian kerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, waktunya sudah selesai ya, dan Ibu sudah cek semuanya, sudah dikumpul semua, sudah dikirim semua jawabannya ya. Dan Ibu lihat nilainya masih apa ya, di bawah KKM ya rata-rata ya, ada yang 60 ya. Untuk itu ya, mari kita pelajari materi ini bersama-sama. Oke, Fathu Mekah merupakan peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, peristiwa ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya Islam sampai saat ini. Melalui peristiwa Fathu Mekah, Islam menunjukkan jati dirinya sebagai agama yang mencipta akan perdamaian. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan Muslim saat itu. Pada peristiwa Fathu Mekah, kemenangan mutlak didapatkan kaum Muslimin dengan merebut kembali kota Mekah. Ya. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya Fathu Mekah dan bagaimana kronologi sejarah peristiwa ini bisa terjadi? Ya, di sini Ibu ada video ya. Nah, silakan kalian tonton dan kalian simak videonya ya. Setelah tadi kita sama-sama menyaksikan videonya ya. Nah, Ibu akan bertanya sama kalian nih ya, bagi yang menyimak videonya pasti dia bisa menjawab nih ya. Nah, setelah melihat tadi videonya, kira-kira bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy melihat kedatangan kaum Muslim memasuki kota Mekah? Ayo, ketakutan, benar sekali ya. Kaum Quraisy pada ketakutan, mereka semuanya masuk ke dalam rumah masing-masing ya. Kenapa? Karena mereka sadar pada saat itu kaum Muslim telah bangkit ya. Oke, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang dibaca oleh kaum Muslimin ketika memasuki kota Mekah? Siapa yang tahu? Ya, Raihan. Ya, takbir, tahmid, dan tahlil. Ya, makanya kita ya ketika menjelang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tepatnya pada malam 1 Syawal ya, umat Islam dianjurkan untuk membaca kalimat takbir, tahlil, dan tahmid ya, karena merupakan simbol kemenangan umat Islam seperti yang digambarkan pada peristiwa Fathu Mekah. Baik ya, di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Dan cara pembagian kelompoknya kalian lihat di depannya, di depan kalian ini ada screen. Jadi nanti ketika anak panahnya ini berhenti di salah satu nama, berarti dialah masuk ke dalam salah satu kelompok tersebut. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kita acak namanya. Ayo, siapa kira-kira masuk kelompok 1? Kelompok 1, siapa? Ya, Intan Nur Aidi. Hore. Ya. Remo. Ayo, siapa lagi? Ayo, Tetle. Kelompok 1 lagi. Siapa namanya yang keluar?
Ya, tadi ya Salsabila. Setelah tadi kita mengetahui ya nama-nama pada masing-masing kelompok, silakan disusun mejanya dan kelompoknya. Ayo. Ibu akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Silakan nanti dikerjakan ya, dibaca petunjuk yang ada di dalam LKPD dan kerjakan tugasnya. Waktunya 20 menit dari sekarang ya. Oke, jika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakannya ya, kalian bisa cari sumber-sumber lain yang relevan dari buku atau dari internet. Kalian buka handphone ya untuk mengumpulkan informasi terkait materi kita hari ini. Oke, silakan. Sudah selesai semuanya ya? Sudah ya, oke. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kalian. Silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah adalah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Kronologi peristiwa Fathu Mekah, suku Baqi dibantu oleh kaum Quraisy melakukan penyerangan kepada suku Khuza'ah. Hal ini tentu telah melanggar isi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah bersama 10.000 pasukan muslimin berangkat menuju kota Mekah tanpa terjadi peperangan. Abu Sufyan dan pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersama pasukan muslimin pun menang dan berhasil menguasai Mekah. Saat itu juga berhala-berhala dihancurkan dan Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Oke ya, kita beri aplaus. Setelah tadi kita semua sudah mendengar masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, maka kita akan menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ayo, kira-kira dari kelompok 1 apa kesimpulan yang bisa diambil dari materi kita hari ini? Ya. Fathu Mekah artinya pembebasan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Iya, kemudian ayo ada lagi dari kelompok lain. Ya, Nurul, silakan. Penyebab terjadinya Fathu Mekah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Ya, ada lagi yang menyampaikan kesimpulan? Kelompok 3, ya. Silakan. Iya, bagus. Oke, ya setelah kita sama-sama tadi menarik kesimpulan ya dari materi yang kita pelajari hari ini, sudah paham belum semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu ya sekarang Ibu akan membagikan soal post-test untuk kalian. Ya, silakan soalnya sudah Ibu bagi ya lewat grup WA. Silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang.
sebab peristiwa Fathu ya. Apa yang disebut dengan Fathu Mekah tadi? Kota Mekah. Kapan terjadinya? Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, penyebabnya apa? Karena tadi ya kaum Quraisy telah mengkhianati isi perjanjian Hudaybiyah. Oke, jadi pada saat itu ya Bani Bakar ini adalah kaum yang mengikut kepada kaum kafir Quraisy, sedangkan kaum Khuza'ah yang mengikut kepada kaum Muslim ya pada saat sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.